Puji Tuhan, program Yesus Kuatku hadir pagi hari ini dengan firman dan doa. Kita bersyukur buat program ini, untuk itu kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami dapat menerima berkat firman Tuhan hari ini, kami dapat berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, mohon Tuhan pimpin program ini dari awal sampai selesai. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Tema untuk hari ini, stay focus. Puji Tuhan, saudara, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kita baca di sana tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1 dikatakan bahwa akan datang masa yang sukar dan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, harus berbeda karena semua mata tertuju kepada kita orang-orang percaya, saudara-saudara. Matius pasal 5 ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Tuhan inginkan kita semua menjadi berkat buat dunia ini. Bahkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Puji Tuhan, saudara-saudara, Efesus pasal 5 ayat 9 katakan, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Salah satu contoh dalam Injil Markus pasal yang kedua, ketika seorang lumpuh digotong oleh 4 orang sahabatnya untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Untuk minta Yesus sembuhkan. Tetapi di Kapernaum waktu itu manusia yang mengikut Yesus terlalu banyak. Rumah sampai penuh sesak di dalam maupun di luar. Mereka tidak bisa masuk, tidak ada tempat lagi. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka berusaha naik ke loteng, bongkar loteng, dan menurunkan sahabat mereka dengan tali. Tepat di depan Yesus. Saudara, Yesus melihat iman mereka. Dan Yesus katakan, hai anak muda, dosamu telah diampuni. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah
ke rumahmu. Saudara, puji Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi seperti 4 orang yang menggotong orang lumpuh tadi. Jadi berkat. Yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 tentang seorang wanita yang bernama Dorcas, seorang Kristen yang disebut juga Tabita, suka sekali berbuat baik dan suka memberi sedekah. Tetapi suatu ketika Tabita jatuh sakit dan mati. Ibu-ibu janda menangis, tunjukkan baju yang dijahit oleh Tabita. Tabita sekarang tidak ada. Tetapi mereka dengar Petrus ada di Lida dekat Yope. Segera mereka utus 2 orang pergi ke Yope, panggil Petrus mendoakan Tabita. Petrus pun segera datang. Saudara, datang mendoakan Tabita yang sudah diletakkan di lantai 2. Petrus suruh orang-orang keluar dan Petrus berdoa, saudara. Petrus berdoa kepada Tabita dan Tabita hidup kembali. Saudara, betapa sukacitanya ibu-ibu janda yang mula-mula sangat berduka cita. Mereka menangis karena orang yang mengasihi mereka telah meninggal. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bangkitkan Tabita. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Luangkanlah waktumu untuk berbuat baik. Stay focus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Tuhan pakai kita menjadi terang buat dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami supaya hidup sebagai orang arif, bukan sebagai orang bebal. Hidup sebagai orang yang pintar, yang mengerti firman Tuhan. Pakai kami menjadi berkat, berikan kami kekuatan supaya kami mampu berbuat baik, menolong sesama. Memberkati pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku. Berkati keluarga, berkati pekerjaan rumah tangga, bahkan berkati pelayanan mereka. Kami mengucap syukur buat program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.